Apakah Anda familiar dengan istilah angin duduk? Istilah angin duduk hanya ada di Indonesia. Ketika mendengar istilah ini, banyak orang ketakutan karena angin duduk dikenal bisa menyebabkan kematian. Beragam asumsi pun muncul di masyarakat mengenai penyebabnya. Serangan angin duduk bisa terjadi secara tiba-tiba. Nyeri dada seperti ditekan atau diremas yang dialami oleh penderita angin duduk bisa menjalar sampai ke lengan kiri, leher, rahang, dan punggung. Angin duduk bukanlah penyakit, namun merupakan gejala dari sebuah penyakit. Angin duduk dapat menyerang segala usia. Cepat atau lambatnya reaksi ketika terserang angin duduk amatlah beragam, sesuai dengan daya tahan dan kondisi tubuh. Nah, ternyata angin duduk itu berbahaya juga ya. Nah, penonton di sini ada yang pernah kena angin duduk gak? Jangan sampai ya. Tapi tahu gak apa itu angin duduk dan apa bedanya dengan masuk angin? Nggak tahu. Nah, sudah hadir bersama kita ada Dr. Ahmad Faris di sini, spesialis penyakit dalam. Nah, Dr. Ahmad, apa sih sebenarnya yang membedakan angin duduk dan masuk angin biasa? Baik, memang kedua istilah tersebut itu yang berkembang di masyarakat ya, baik angin duduk maupun masuk angin. Kita awali dari masuk angin dulu. Kalau masuk angin itu biasanya pasien atau masyarakat itu mengeluhkan rasa yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman baik di daerah dada, perut maupun di punggung ya. Nah, terasanya seperti sensasinya seperti ada angin yang masuk. Nah, memang ini terkait pada beberapa kelainan ya atau beberapa penyakit. Kalau misalnya kita memang ada bukti bahwa itu terkait dengan penyakit, yaitu misalkan yang tersering adalah dispepsia. Dispepsia itu gangguan pada lambung ya. Jadi misalkan kembung, jadi gangguan pengosongan lambungnya harusnya dalam 4 jam sudah kosong, ini masih ada sisa. Kemudian ada aliran balik dari asam lambung, itu pun naik ke atas. Gangguan kontraksi lambung maupun gangguan kontraksi usus halus juga bisa mengakibatkan sensasi dari seperti masuk angin. Selain masalah saluran cerna atas, itu juga bisa seperti kecapean atau kelelahan. Ya. Itu masuk angin dok ya? Itu masuk angin. Kalau angin duduk dok? Kalau angin duduk, itu sebetulnya yang dipahami dengan angin duduk adalah nyeri dada. Nyeri dada ya? Karena itu dirasakan biasanya pasien atau masyarakat itu mengeluhkan seperti ditimpa benda berat. Ya, ditimpa benda berat atau seperti ditusuk atau seperti diremas. Dan ini berkaitan dengan jantung ya? Ya, seringkali memang terkait dengan kelainan jantung. Tapi memang masih ada beberapa kemungkinan lain ya, selain kemungkinan penyakit Dr. Sheila, karena tadi angin duduk ini dengan jantung kaitannya, nah kita sudah kedatangan seorang narasumber nih. Siapa Dr. Sheila? Ada Dr. Rina Aryani, spesialis jantung paru. Siang dok. Silakan Dr. Rina. Dok, ini kita sedang ngomongin angin duduk. Oh ya, duduk dulu ya. Jadi angin duduk ini berkaitan dengan masalah pada jantung atau tepatnya pembuluh darah koroner. Nah, apa saja dok pemicu dari angin duduk ini? Oke, jadi angin duduk ini seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa dia itu sakitnya karena dada. Jadi sakit dada di tengah malah sebenarnya, tengah sedikit ke kiri, beda dengan nyeri otot atau nyeri saraf, dia nyerinya tumpul. Jadi nyerinya tuh nggak bisa ditunjuk. Kalau misalnya sakit otot mungkin kan kita bisa tunjuk di daerah sini, lebih enak dengan ditekan. Kalau yang nyeri jantung karena jantungnya kekurangan oksigen, itu nyerinya tumpul, jadi rasanya kayak berat, kayak ditindih. Ya mungkin makanya namanya jadi angin duduk, karena kayak didudukin sesuatu rasanya. Iya, cuman itu biasa menyebar gak dok nyerinya? Nah, tadi seperti juga udah dibilang, dia di tengah, cuman sering sekali bisa menjalar ke lengan kiri, bisa ke leher, bisa ke rahang atau ke punggung. Nah, dok, kalau angin duduk ini kan
seperti tertekan rasanya ya. Ini sebabnya karena adanya penjumbatan pada pembuluh koroner. Nah, jadi Ya, ini jantung Dok ya. Ini jantung, ini pura-puranya jantung ya. Jadi yang biru-biru ini ceritanya jantung ini dia kan memompa terus-terusan nih. Iya. Jadi otomatis dia perlu dikasih makan. Betul. Nah, suplai makanannya juga harus kontinu. Ya. Nah, adalah pembuluh darah di sini namanya pembuluh darah koroner yang Koroner, sering ya. kita dengar sebagai penyakit jantung koroner. Ya. Nah, kalau aliran darahnya terganggu, terjadilah itu jadi kekurangan makan jadinya jantungnya. Nah, ini sebabnya apa Dok, terganggunya ini? Pengganggunya paling sering karena ada penyempitan. Penyempitan pada pembuluh darah koroner tadi jadi ya? kayak pipanya mampet atau Ya. ada sumbatannya. Betul. Paling sering seperti itu. Bisa penyebab lain ya bisa spasme atau ada trauma. Cuman yang paling sering adalah adanya penyempitan. Oke, berarti Yang paling jelek penyempitannya itu karena pengerasan atau ada sumbatan, Dok? Iya. ada sumbatan. Biasanya awalnya paling awal biasanya pembuluh darahnya itu ada lapisan lemaknya, jadi ada aterosklerosis kalau Ya, kita tahu ada penyumbatan lemak, Iya. akhirnya lama-lama numpuk, jadi ada pengapuran, ya akhirnya pembuluh darah yang tadinya lancar kayak pipa, akhirnya jadi tersumbat, menyempit, ya akhirnya Jadi alirannya tambah sebabnya kecil. bisa karena kolesterol tinggi juga Dok ya? Bisa, Darah kolesterol. tinggi seperti itu Dok ya? Betul. Kemudian- Kolesterol ya, jadi akhirnya balik lagi jadi ke faktor resikonya. Iya. Kolesterol, darah tinggi, diabetes, obesitas. Iya. Oke, Dok, ini ada beberapa Aktivitas. penyebab dari angin duduk. Angin duduknya dikatakan stabil, tidak stabil, dan varian. Nah. Itu cara membedakannya seperti apa nih? Sepertinya masyarakat ingin tahu. Jadi sebenarnya ya ini ya, jadi angin duduk ini kan bahasa awam ya, Iya. jadi berusaha diterjemahkan ke bahasa medis yang Iya. sebenarnya nggak ada. Jadi yang ada di angin duduk stabil, tidak stabil itu tuh bahasa medisnya. Yang stabil itu kalau mau dikatakan stabil, jadi sebenarnya dia balik lagi karena kekurangan oksigen, jadi dia hanya muncul kalau jantungnya kita pompa lebih berat. Jadi misalnya kalau pasiennya lagi naik tangga atau lagi olahraga, otomatis kan kebutuhan oksigennya naik kan. Iya, betul. Nah jadi nyerilah dia muncul. Iya. Itu jadi stabil. Jadi ada faktor pencetus dan kalau faktor pencetusnya kita hilangkan, Iya. rasa tidak enaknya hilang. Soalnya kan ada nih kejadian ketika olahraga Dok tiba-tiba, aduh sakit dadanya. Iya. Ini yang dikatakan stabil seperti itu. Kalau dia pada saat aktivitas, habis itu setelah dia mengistirahatkan, hilang. Berkurang. Itu oke. stabil. Stabil. Kalau yang tidak stabil, Ya. seperti namanya, jadi misalnya yang tadinya muncul dengan aktivitas ngangkat berat, Ya. sekarang cuman jalan aja jadi sakit. Jadi progresif, lebih cepat dari yang lebih mudah terjangkit dibanding yang biasanya, atau muncul nggak lagi ngapa-ngapain, lagi istirahat, atau munculnya dalam periode yang sangat lama. Oh. Atau orang yang nggak pernah kena serangan, nggak pernah ada keluhan, terus tiba-tiba lagi duduk-duduk manis sakit, itu jadinya tidak stabil. Dan Dr. Faris ini mungkin sebabnya karena penyakit lama ya, seperti diabetes, hipertensi seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tadi faktor risiko, jadi faktor risiko kalau kita belajar pembuluh darah itu sebagai selang, Ya. sebetulnya ada 3 komponen. Ada masalah di selangnya, Ya. ada masalah di aliran darahnya, ada masalah di kalau kita lihat sungai ada suka kotoran-kotorannya, nah ada masalah di pembekuan darahnya. Ya. Nah, ketiga faktor inilah yang menjadi faktor risiko utama terjadinya sumbatan. Gangguan pada Ya. pembuluh darah koroner tadi ya. Misalnya kayak tadi kerusakan pada pembuluh darahnya atau pada selangnya. Itu misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes, pasien dengan kolesterol tinggi, pada pasien-pasien dengan darah tinggi atau hipertensi, itu terjadi luka ya, terjadi Luka pada goresan pembuluh darah. pada pembuluh darahnya. Tapi ada beberapa faktor lain yang sekarang disebut sebagai non tradisional ya. Jadi faktor risiko yang bukan tradisional. Kalau dulu kan ada diabetes, kolesterol, hipertensi, obesitas. Nah, sekarang ada lagi non tradisional, itu misalkan seperti pada orang-orang dengan penyakit autoimun. Oh, Makanya oke. ada salah satu Iya. kemungkinan kalau misalkan pada orang-orang yang masih muda Iya. itu terkena angin duduk. Tadi salah satu kemungkinannya jangan-jangan ada Nah, ada beberapa kebiasaan nggak nih, Dok? Mungkin masyarakat harus tahu kebiasaan apa saja yang bisa memicu terjadinya angin duduk. ya. Kalau kebiasaan satu jelas dari diet ya. Diet dari misalkan tinggi kolesterol, kemudian tidak restriksi kalori, tidak dibatasi kalorinya, kemudian dari aktivitas yang Obesitas, kurang, Dok, ya? obesitas juga termasuk, kemudian tadi aktivitas yang kurang atau gaya hidup sedentary ya, gaya hidup yang terlalu difasilitasi, akhirnya tidak banyak gerak. Oke. Dan Dr. Rina, bagaimana dengan kebiasaan merokok nih?
Wah ya, merokok ini nih sebenarnya jahat banget memang dia ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat yang sekarang, kalau zaman dulu orang-orang kena serangan jantung tuh umurnya 50 lah bapak kita atau apa. Sekarang kalau kita lihat banyak yang usia 40 kadang-kadang masih muda udah kena. Nah itu sebenarnya yang biasanya paling sering itu adalah rokok. Jadi rokok ini tuh memang sangat jahat dia. Dia faktor resiko yang sangat kuat untuk serangan jantung. Oke. Nah, setelah ini Dr. Sheila, kita akan bahas nih mitos dan fakta seputar angin duduk dan bagaimana menolong orang yang terkena serangan angin duduk. Iya, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Dosen. Iya, jadi angin duduk ini bukan hal sepele ya, dia bisa menyerang siapa saja dan kapan saja dok ya, tiba-tiba. Nah Dokter Rina, kalau misalnya kita melihat atau mungkin teman dekat kita atau saudara kita terkena angin duduk, nah ini apa nih yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama mengenali. Iya. Pertama harus mengenali dulu bahwa ini bukan gejala masuk angin biasa. Jadi udah tahu, oh ini gejalanya seperti yang tadi kita bilang, pasiennya kita istirahatkan, suruh duduk, jangan dikerubutin. Terus Dok, habis itu sebelumnya mungkin kan kalau begitu kita lihat ada yang kena angin duduk kan kita panik nih. Berarti jangan panik dok ya? iya. Jangan panik. Kalau Oke. panik udah nggak bisa Jangan panik ngapa-ngapain yang pertama, otomatis. terus yang kedua mendudukkan pasien. Ya, pasiennya didudukkan. Didudukkan biar dengan dia cara bisa tegakkah bernafas. atau bersandar? Bersandar, kasih Iya. bantal yang nyaman biar dia bisa bernafas bagus. Dan kemudian kalau ada obat-obatan bisa ada obat-obatan. Kalau tidak harus dibawa ke tempat fasilitas kesehatan yang punya setidaknya rekaman jantung. Oke. Gitu. Dr. Sheila, ini menarik ya. Mungkin kita bisa contohkan langsung. Dok, silakan. Ya, silakan Mas. Nah, misalnya, ya ini misalnya dok ya, Mas siapa namanya nih? Wahyu. Mas Wahyu tiba-tiba kena angin duduk. Nah, apa yang mesti kita lakukan dok? Oke, jadi kalau masnya, jangan sampai ya mas ya, karena duduk, ya masnya kita dudukan. Dudukan terus habis berarti, mas, yuk, ini mas, monggo, ini mas. Dudukan. Duduk, kalau Ya. misalnya bajunya Disangga bantal dok ya? ya disangga bantal, kerahnya bisa dibuka satu biar tidak tercekik, terus habis itu jangan dikerubutin. Terus oke. kemudian kalau misalnya ini serangan jantung, ada obat pengencer darah, Iya. mungkin kita kenal namanya aspirin. Nah itu bisa disuruh Kalau dia punya dok ya kalau misalnya punya. ya? Oke. Kalau enggak, ya pada saat diistirahatkan, langsung cari tempat fasilitas kesehatan terdekat. Jadi dibawa untuk berobat. Jangan dikerok, jangan dikasih balsam dulu, secepatnya dibawa. Secepatnya? Nah, Karena dok, Bapak... ini kan ada golden periodnya ya Iya. dok ya. Nah secepatnya itu berapa lama dok? Jadi angin duduk yang serangan jantung ini tuh ada beberapa tipe. Nanti biasanya dokternya yang akan tahu tipe yang mana. Ada satu tipe yang disebutkan sebagai namanya ada serangan jantung dengan gambaran EKG tertentu, itu membutuhkan tindakan segera. Dikasih pengencer darah, jadi diinfuskan pengencer darah, itu targetnya 30 menit. Kemudian ada lagi yang dipasang ring, yang seperti kita lihat. Jadi dari sejak masuk ke rumah sakit sampai dipasang ring itu 60 menit. Gitu. Jadi ada target yang mesti dicapai. Dok, kalau kena angin duduk ini kan masih sadar orangnya ya. Iya. Tapi bagaimana misalnya dia sudah nggak sadarkan diri? Nah, Mas, silakan Mas. Nah, misalnya tiba-tiba nih masa pingsan kan. iya. Nah, yang kita lakukan adalah kita baringkan Ya. Kalau misalnya tidak sadarkan diri, kita cari ditidurkan di alas yang keras. Yang keras ya. Jadi jangan yang mentul-mentul Jadi jangan di kasur ya? Sebab kalau di kasur tuh nggak efektif yang mau kita kerjakan. Ya. Terus pastikan dulu nggak sadar. Jadi Nah, jangan lagi gimana tidur dokter tiba-tiba mastiin-nya nih? ya lagi kita panggil aja, kita goyang, Pak, Mas, dibangun-bangunin, ditepuk-tepuk, yakin ini tidak sadar, Tepuk-tepuk baru ya. Mas, ya, gitu. tepuk-tepuk, digoyang-goyang, pastikan bahwa ini tidak Tapi sadar. nggak boleh digaplok dok ya. Nggak boleh jadi biru ya habis itu ya. Nyeri boleh nggak dok? Apa? Dikasih rangsangan nyeri boleh nggak dok? Boleh, ada yang bilang boleh dikasih rangsang nyeri, ada yang dibangunkan saja. Sebab rangsang nyeri kan kadang-kadang beda. Kalau kita mau ngasih rangsang nyeri, kita tekan di daerah sini atau kita tekan di dahi, boleh. Oke. Nah, misalnya nggak respon nih. Nah, begitu yakin ini nggak sadar, yang pertama kali harus dilakukan adalah teriak minta tolong. Sebab kan sering sekali kita sendirian kan. Jadi nanti kita udah sibuk tapi nggak ada yang bantuin, akhirnya yang bantuin ikutan pingsan. Betul, dok. Jadi teriak minta tolong, mau telepon atau mau teriak, tolong ada yang tidak sadar. Setelah itu baru kita lakukan namanya kompresi dada.
penekanan pada dada. Penekanan pada seperti apa, dada. Dok? Seperti apa? Nah, Langsung, Dok, contoh. contohkan. Ini sabar ya. Masnya pingsan nih tanya ya. Pura-puranya pingsan ya Mas, jadi mau diapain Merem, aja merem. nggak boleh protes. Jadi penekanan pada dada itu kalau laki-laki gampang, kita cari putingnya, terus Ya. kita taruh tangan kita di tengah-tengah di dinding Ya. dadanya. Kalau perempuan, kita ulu hati, kita cari ulu hatinya, Oh. kita pasang 2 jari, Ya. kita taruh 2 jari di atasnya, terus baru kita taruh tangan di sini. Taruh tangannya di dinding dada Yang berarti ya. ditaruh tuh bagian ini, Dok ya? Yang ini nih. Bagian apa? Jadi telapak nanti kita bawahnya akan ya? menekannya pakai 2 tangan, Ya. tapi nanti jadinya begini. Oke. Jadi kita ngerjain begini, Ya. terus habis itu nanti kita tekannya pakai ini. Oke. Ini kita taruh di dinding dada. Maaf ya Mas. Ya. Jadi begini, Ya. tangannya lurus. Terus? Jadi kita menekannya pakai badan, jadi nggak gini gitu. Jadi mesti pakai ya, beban nggak badan, kayak Dok, ngulek ya? sambel jadinya yang gitu, tapi ininya lurus. Ininya lurus, Ya. terus berikan tekanan terus. Ya. Ini penekanannya berapa dalam, Dok? Dalam Apakah sampai 6 cm ya, dalamannya? ada yang bilang sampai 5 cm. Iya. Cuman kan ngitung sentian juga susah ya. Iya. Betul. Jadi yang penting kita tekan aja sampai dia memang setidaknya turun 1/3 dari rongga dadanya. Jadi rongga dadanya berapa, kira-kira turun 1/3 gitu. Iya. Terus habis itu kita tekan 100 kali per menit. 100 kali per menit? Ya. 100 kali per menit. Jadi kalau kita biasanya menggampangkannya tuh jadi kita hitung dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6. Nah. Terus sampai kita mendapatkan bantuan. Nah, Kalau kapan seperti harus itu- dilakukan nafas buatan, Dok? Nah, itu dia. Nafas buatan itu ada 2 versi. Iya. Kalau tenaga medis wajib. Wajib. Kalau yang orang awam, keluarga atau apa, kadang nggak tahu caranya jadi malah repot. Boleh dikerjakan setiap 30, kita hitung sampai 30, kita kasih bantuan nafas. Jadi setiap 30 kompresi, 1, 2, 3, sampai 30, habis itu kita kasih bantuan nafas. buatan nafas. Cuman kalau ragu, ya. jijian, Karena kan iya, masalah atau enggak higienitas yakin ya. ini orang bener apa enggak, habis Habis makan ngapain. jengkol misalnya gitu. Iya, itu nggak usah. Oke. Mau dikompresi terus pun tidak Jadi apa-apa. nafas buatan boleh dilewatkan. Boleh dilewatkan pada yang awam. Pada Iya. awam silahkan kompresi terus sampai ada bantuan atau sampai pasiennya bangun. Kalau pasiennya udah bangun jangan dikompresi. Seperti tadi masnya nggak makan jengkol kan? Kalau sudah bangun, pasiennya kita miringkan. Dimiringkan. Iya. Miringkan ke arah mana, Ya, Dok? miringkan ke arah sana. Ya. Tangan yang ini ditekuk, Oke, maaf ditekuk. ya. Iya. Maaf, tangan yang ini ditekuk. Maaf ya, ditekuk. tekuk Mas. Oh, Mas gini kan ya? ceritanya nggak sadar Mas. Iya. Tangan yang kaki yang ini ditekuk. Maaf ya, kaki yang sebelah sini tangannya tekuk, di- kaki yang ini lurus. Nah. Oh gitu. Tangannya bertumpu di Iya, kepala. tangannya bertumpu seperti ini Oh, iya. kalau sudah bangun. Sudah bangun. Heeh. Ini seberapa lama, fungsinya Dok? untuk apa, Dok? Ini fungsinya biar kalau misalnya pasiennya muntah atau apa, dia tidak tersedak. Oh iya. Sebab kan bertiduran kadang-kadang lama. bangun entah tersedak. Bapak, Dok, Pak, jangan, tiduran lama-lama. jangan ketiduran beneran. Ya. Jadi kalau dia bangun, dia bisa nafasnya lebih efektif. Oke. Nah, andai kata sudah membaik, berarti kita bisa kembali dudukan ya. Disarankan kalau misalnya sudah sampai dikompresi, ditidurkan saja sampai mendapat bantuan. Oh. Sebab baik. kan udah habis tidak sadar nih Iya. ceritanya, Iya. jadi jangan cepat-cepat dibangunin, biarkan saja istirahat. Kalau misalnya Jadi sudah tetap ini, berbaring, Dok, ya? sampai mendapatkan bantuan. Bolehkah dikasih minum? Nah, itu dia pertanyaannya. Jangan. 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 Kenapa, Dok? Sebab ya itu karena dia baru saja ini bisa tersedak, kesadarannya Betul. belum tentu pulih Iya. sempurna. Jadi jangan dulu, biarkan mendapat bantuan dulu sampai yakin aman, baru nanti mau dikasih minum, mau dikasih jamu, mau dikasih apa, tapi nanti tunggu aman dulu. Oke. Baik, Dok. Luar biasa. Sangat jelas. Bangun, Pak. Mas, pegel ya? Bangun, Mas, bangun. Oke, Mas. Thank you, Mas ya. Oke. Nah, Dokter Rina, jadi apa nih, Dok, tips bagi teman kita atau mereka yang terkena serangan angin duduk? Oke, yang pertama mengenali itu angin duduk, Iya. seperti tadi saya bilang. Menghindari faktor resikonya, tadi yang sudah ada, merokok, obesitas, diabetes, kolesterol. Kenali kemampuan fisik kita, screening. Oh, jadi kalau olahraga Jadi itu jangan orang-orang yang berlebihan. sudah laki-laki yang sudah umur 35, Oh, itu saya screening. masih muda, Dok. Ya. Jadi jangan yang tiba-tiba ngerasa, oh saya kan masih muda, langsung lari gitu. Tapi sebenarnya tidak mengetahui status kesehatan dirinya tuh seperti Oke. apa. Screening, periksa Screeningnya dulu. tuh berarti dari Periksa. masih muda tetap harus ya, Dok, Iya, ya? jadi sudah mulai tahu kondisi kesehatan Medical masing-masing check up, pribadi Dok, itu berarti. seperti Iya. apa, medical check up. Terus Iya. kemudian ya kalau misalnya tahu angin duduk, berobat secepatnya, Iya. istirahat.
dan berobat ke dokter secepatnya, ke fasilitas kesehatan yang lengkap. Ada tambahan, Dr. Faris? Sudah cukup ya. Jadi Cukup, ya. ini kenali faktor risiko, kemudian tadi screening medical check up-nya itu penting. Dan tentunya mencapai dan mempertahankan berat badan ideal dong. Ya, betul. Iya. Baik, terima kasih Dr. Rina, Dr. Faris, sangat jelas sekali penjelasannya. Dan nah, Dr. Sheila nih. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ada yang pingsan mendadak, Iya. di segmen berikutnya kita akan melihat cara sehat bagaimana kita harus menanggapi jika tiba-tiba ada orang yang pingsan mendadak. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Dok Sehat.